Shalom, kasih abadi di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Resapi GKJ Magetan. Saudaraku yang terkasih, sungguh indahnya pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini, sebelumnya kita akan masuk hadirat Allah. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah yang rahmani, Allah yang rahim. Di bawah kemurahan-Mu, Engkau ada karena Engkau berdaulat. Allahku yang kami panggil di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh indahnya pagi hari ini, kami akan menerima sapaan firman untuk bekal di dalam hidup hari ini dan untuk merapikan hidup kami. Lebih lagi, kami selalu dekat erat kepadamu. Dan pada pagi hari ini, berkat-Mu kami sambut dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tema pada hari ini yaitu kerdipan cahaya. Bacaannya di dalam Matius 27 ayat 1-19 dan Yesaya 53 ayat yang ke-7. Namun kami akan membacakan masnya saja, yaitu Yesaya 53 ayat yang ke-7 yang demikian firman-Nya. Kepadanya dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar dengan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Tentunya yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudaraku yang terkasih, di masa-masa paling gelap dalam sejarah perempuan yang kita bahas saat ini, yaitu istri Pilatus, sebagai istri penolong yang sungguh-sungguh, sekalipun sudah ditakdirkan istri sebagai penolong yang sepadan, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 18. Istri Pilatus itu sebagai penolong karena ia mengalami sekilas kerdipan cahaya, pemahaman mengenai siapa Yesus sebenarnya. Tuhan kita telah selesai berdoa di Taman Getsemani, mempersiapkan dirinya sendiri untuk menghadapi pengkhianatan, penangkapan, pengadilan, penyaliban, dan kematian. Di sanalah ia berdiri, anak domba atau anesti, anak domba yang dikorbankan. Anak domba yang dikorbankan, anak domba dihadapkan pembantaian, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 53 ayat 7 tadi. Di hadapan Pilatus, gubernur Roma untuk wilayah Yudea, ketika Yesus menanti perintah hukuman mati yang hanya diucapkan oleh Pilatus, seorang utusan tiba-tiba muncul dengan sebuah catatan. Itu adalah peringatan dari istri Pilatus. Jangan engkau turut campur itu perkara yang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi
tadi malam. Segala sesuatu yang membuatnya menulis pesan adalah hal yang singkat, sekedar kerdipan sebuah mimpi singkat itu. Tidak tahu apa mimpi istri Pilatus, tetapi pasti sangat menimbulkan masalah sampai ia mengingatkan suaminya yang berkuasa sebelum mengambil tindakan. Sebuah penglihatan singkat mimpi istri Pilatus ini mengungkapkan kenyataan sekaligus membantu mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah orang benar. Sebuah penglihatan singkat dengan cepat, istri Pilatus bergegas mengirim pesan singkat kepadanya. Serangkaian cahaya singkat telah membawa Injil singkat sepanjang 30 kata kepadanya. Apakah iman wanita itu nyata? Apakah kerdipan cahaya pemahaman peristiwa penglihatan dapat ditahan? Oh, tentunya pasti. Saudara mau berharap dan berdoa demikian. Kita memang tidak tahu mengenai hal itu, tetapi kita dapat mengetahui apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Jemaat yang terkasih, yang harus kita ketahui, komitmen seumur hidup bagi dia yang memperbarui diri hari akan pembesaran nyala iman kita, mempelajari Alkitab seumur hidup, menggambarkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, mentaati dengan setia seumur hidup, membuat cahaya kita bersinar dengan terang di tengah-tengah orang. Berdoa dengan sungguh-sungguh seumur hidup membuat kita menyaksikan dahsyat kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ternyata kerdipan cahaya secarik kertas yang diberikan oleh Pontius Pilatus itu dibaca. Lalu Pontius Pilatus berhenti, tidak jadi mengadili Yesus. Saudaraku, itu memang terjadi pada kala itu. Tuhan berpihak kepada istri Pontius Pilatus yang mendapatkan mimpi singkat kerdipan cahaya. Marilah kita memperbesar nyala iman. Kita pun harus mendapat kerdipan cahaya Kristus untuk memancarkan keluar dan menyinari keluarga, pelayanan, masyarakat, gereja, dan berarti kerdipan cahaya itu menyinari dunia. Demikian kiranya, mari saudaraku, apapun yang diberikan kepada kita, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan selalu berserta dengan kita. Cahaya itu menyinari dunia. Amin. Sampai di sini saudaraku yang terkasih, kiranya firman Tuhan pada saat ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Meskipun hanya sekilas kerdipan cahaya, namun itu nyata membawa dunia bisa berubah. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada acara Resapi kita Cimar Koyudan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.